Hai kawan-kawan, selamat datang di media pembelajaran seru ini. Hari ini kita akan belajar mengenal emosi. Sebenarnya emosi itu apa sih? Kan, seringkali kita menganggap emosi itu mengganggu, tapi tahukah kamu, emosi sebenarnya adalah data penting yang membantu kita bertahan hidup. Bayangkan, otak kita memiliki sistem canggih. Ada amigdala yang bertugas memberikan respon super cepat saat ada sesuatu yang terjadi. Dan ada korteks prefrontal, bagian otak depan yang membantu kita berpikir tenang. Ingat ya, emosi itu bukan musuh. Mengelola emosi berarti melatih si bagian tenang ini untuk mengambil alih kendali saat suasana mulai memanas. Geng Spektrum Emosi, kenalkan 4 sekawan yang mewakili perasaan kita. Kuning yang selalu ceria dan penuh tawa, merah yang malah dikledek dan mudah marah, biru yang melankolis dan sering merasa sedih, serta hijau yang selalu tenang dan berkepala dingin. Meskipun sifat mereka bertolak belakang, dari kemarahan yang membara hingga ketenangan yang damai, mereka tetap satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kuning, si ceria penuh tawa. Kuning selalu bersinar terang seperti matahari pagi. Senyumnya lebar, tawanya renyah, dan dia tak pernah kehabisan energi positif. Bahkan di hari hujan, Kuning bilang, "Ayo dansa di genangan air." Dia mewakili kegembiraan saat kita menang lomba taekwondo atau dapat nilai bagus. Kuning mengingatkan kita untuk rayakan hal kecil dan sebarkan kebahagiaan ke orang lain. Merah, si pemberani yang meledak-ledak. Merah adalah yang paling barapiapi di geng ini. Rambutnya merah menyala seperti api, matanya tajam, dan suaranya menggelegar. Dia mudah marah saat melihat ketidakadilan, seperti saat teman diganggu atau hak siswa diabaikan. "Aku tak suka." "Diam aja," teriaknya sambil mengepalkan tangan. Tapi merah juga penuh semangat, mendorong kita bertindak tegas demi kebenaran. Biru, si melankolis yang sensitif. Biru tenang seperti danau malam dengan mata dalam yang penuh air mata. Dia sering sedih saat merenung masa lalu, seperti kehilangan pertandingan atau rindu orang tua. "Kenapa hidup begini?" gumamnya pelan. Tapi biru juga bijak, membantu kita pahami luka hati dan belajar dari kesedihan, supaya tumbuh lebih kuat seperti pohon yang akarnya dalam. Hijau, si tenang berkepala dingin. Hijau adalah penyeimbang geng. Dengan senyum tipis dan napas stabil seperti angin sepoi, dia selalu tenang di tengah badai. Bilang, "Tarik napas dulu, pikir pelan-pelan." Saat merah marah atau biru sedih, hijau datang dengan solusi logis. Hijau ajarkan kita kendalikan emosi, seperti guru taekwondo yang tetap fokus meski lawan ganas. 4 sahabat ini tak pernah bertengkar lama. Merah beri kekuatan, kuning beri cahaya, biru beri empati, dan hijau beri keseimbangan. Bersama, mereka buktikan semua emosi kita berharga dan saling butuh untuk hidup harmonis. Nah, jadi teman-teman, tadi setelah kita belajar sedikit tentang berbagai macam emosi, kalian pernah tidak merasa tiba-tiba ingin marah atau mendadak merasa sedih tanpa alasan? Nah, itu tandanya para monster kecil di dalam diri kalian sedang ingin menyapa. Setiap monster mewakili satu emosi unik yang kita miliki. Ada si merah yang membara, si biru yang tenang namun sendu, hingga si kuning yang ceria. Tapi, bagaimana ya cara mereka bekerja dalam keseharian kita? Setelah ini, kita akan melihat beberapa contoh kasus seru tentang bagaimana monster-monster kecil ini muncul dan apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Yuk, kita simak bersama. Namaku Cemas, salah satu emosi barunya Riley, dan kami senang sekali bisa hadir di sini. Barangku bisa ditaruh di mana? Apa maksudmu kami? Andai aku setinggi kalian. Kamu ini siapa? Aku pengen. Oh, rambutmu itu. Oh ya, jangan mimpi ya. Lihat rambutnya. Rambut kita harus begitu. Astaga, aku suka warna merah di rambutmu. Kamu sedang apa? Hei, mungkin saat aku diminta pilih tim, aku bisa gabung tim rambut merah juga. Yeay. Oke, siapa orang ini? Siapa namamu, jagoan? Dia si malu.
Dia memang gak suka kontak mata atau juga mengobrol, tapi dia orang yang baik loh. Wah, selamat datang di markas si malu. Oh, mau adu? Enggak? Oh, enggak? Tos saja. Oh, telapak tanganmu basah ya, sobat. Hei, kamu mau ikut denganku nggak? Ketemu anggota elang api lainnya. Senangnya. Tapi jangan sampai dia tahu kita kesenangan. Ya, boleh juga. Emosi macam apa itu? Itu si Jemu. Apa? Jemu, istilah untuk rasa bosan. Ayo, kemarilah Jamu. Aku benarkan. Jemur? Oh, bukan. Oh, julukan deh. Aku panggil Mumu. Enggak, Gimana caranya? aplikasi konsol. Hei, hentikan. Sudah cukup. Sudah. Aku tahu emosi-emosi baru ini kadang bisa dirasa nggak berguna pada awalnya. Dan kalian ingin bilang kenapa sih kalian ngeselin? Tapi aku menyadari setiap emosi itu baik untuk Riley. Jadi, teman-teman, itulah tadi sedikit cerita tentang bagaimana monster-monster kecil di kepala kita bekerja. Sekarang kalian sudah tahu kan kalau merasa cemas atau mendadak pengen iri itu sebenarnya hal yang wajar banget. Itu cuma cara emosi kita berkomunikasi agar kita bisa lebih siap menghadapi dunia yang makin menantang ini. Jangan anggap monster-monster ini sebagai musuh yang harus dikalahkan, tapi anggaplah mereka sebagai tim di balik layar yang sedang berusaha keras membuat film kehidupan kalian jadi lebih menarik. Kalau kalian merasa kewalahan, tarik napas dalam-dalam dan ingatlah bahwa joy, sadness, anger, dan yang lainnya akan selalu ada untuk menjaga kalian. Jadi, teman-teman, kalau besok monster-monster ini datang menyapa, jangan diusir ya. Coba ajak mereka bicara dan cari tahu apa yang ingin mereka sampaikan. Karena dengan mengenal mereka, kita jadi lebih sayang pada diri sendiri. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa lebih bersahabat dengan perasaan masing-masing ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Jangan lupa berikan pelukan hangat untuk monster kecil di dalam diri kalian hari ini. Sampai jumpa di konten seru lainnya.